Pada bulan yang lalu kita sudah berbicara tentang toharoh yang menjadi fatwa ataupun dari Budan Tarji Muhammadiyah. Sekarang kita lanjut dengan bab berikutnya, yaitu berkaitan dengan masalah wudhu. Ya. Sekarang kita lanjut dengan masalah wudhu. Selama ini yang mungkin kebanyakan kita ketahui, wudhu itu mulai dengan niat, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki, selesai. Itu rukun wudhu. Oleh ulama tarji kita, ini berdasarkan kesepakatan sehingga menjadi himpunan tarji, tidak hanya mengkaji tentang masalah rukun wudhu saja, tapi tata cara wudhu itu dikaji. Sehingga disebutkan dalam himpunan tarji, kalau sudah menjadi himpunan tarji, itu sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama tarji se-Indonesia dalam sebuah muktamar. Kalau tidak salah ini pada tahun 92 di Kota Madia, Ujung Pandang. Jadi oleh ulama tarji kita bukan hanya membahas tentang rukun yang 4, tapi mereka lebih merinci secara lengkap bagaimana cara berwudu itu. Sehingga cara berwudu itu setelah dikaji ada sekitar 24 cara. 24. Bukan hanya yang 4 atau yang 5. Apa yang 24 itu? Tentu ini dikaji berdasarkan dalil-dalilnya. Dan ini sudah dituangkan di dalam himpunan tarji. Dalam himpunan tarji Muhammadiyah itu disebutkan yang pertama, Iza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Kalau engkau berwudu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya ada, tapi dalam Quran tarjih tidak dicantumkan itu, karena akan terlalu panjang. Cara yang kedua, mukhlishan niyyataka lillahi. Ikhlaskan niat hanya karena Allah. Berarti ikhlas itu yang perlu diperhatikan. Dalil tentang niat jelas dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Umar bin Al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanya tergantung kepada niat pelakunya. Dan juga dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, dan seterusnya. Mereka tidak diperintah kecuali mereka untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Itu berarti niat. Maka niat wajib pada semua ibadah. Itu yang kedua. Jadi ketika kita hendak berniat, hendak berwudu, baca bismillah dulu. Setelah itu baca niat karena Allah. Dan yang ketiga,
waghsil kaffaika salasa. Basuhlah kedua tanganmu sebanyak 3 kali. Jadi memang bukan wajibnya wudu, tapi yang dirumuskan oleh ulama tarjih kita bukan sekedar rukun atau wajibnya wudu, tapi semua tata cara baik yang wajib ataupun yang sunat dalam definisi atau dalam rumusan ulama fikih. Yang sunat pun juga disampaikan. Inilah sebaiknya wudu yang kita lakukan. Cara yang ketiga setelah niat tadi, waghsil kaffaika salasa. Basuh tanganmu sebanyak 3 kali. Kaffaik itu ini. Berarti bergerak dari apa namanya ini? Dari pergelangan tangan sampai ke jari jari. Basuh sebanyak 3 kali. Kalau dalam penjelasan ulama fikih panjang sekali penjelasannya. Apa hukumnya? Namun oleh ulama tarjih karena dalilnya sahih bisa dijadikan hujah, maka ini menjadi anjuran lakukan setelah berniat tadi, maka basuh tangan sebanyak 3 kali. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara yang keempat, wastanna bil araqi aw nahwihi. Wastanna itu gosok gigi. Tapi dulu Rasul mencontohkan dengan bersiwak. Gosok gigi kalau dulu dengan kayu araq atau yang semisal dengan itu. Karena dalam hadis disebutkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali sholat. Setiap kali sholat. Maka kalau dilihat pendapat ulama fikih, maksudnya dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan disunahkan untuk bersiwak itu setiap kali hendak sholat. Bukan disunahkan hendak setiap kali hendak takbiratul ihram. Lalu oleh Imam An-Nawawi, bersiwak itu disunahkan setiap kali hendak sholat. Kalau beda sholatnya siwak. Namanya begini. Kalau dalam pendapat Imam Syafi'i, kita mau sholat tarawih, berangkat dari rumah, kemudian siwak atau gosok gigi. Tapi diperintahkan harus bersiwak dengan kayu siwak. Kalau di sini dalam dengan kayu araq. Berangkat. Sampai di masjid kan kita sholat tahiyatul masjid. Kemudian mungkin sholat antara 2 azan, kemudian sholat isya, kemudian sholat sunat ba'da isya, kemudian sholat iftitah, sholat tarawih 11 rakaat. Berapa takbir itu? Berapa takbiratul ihram? Berapa witir? Siwaknya hanya saat berangkat dari rumah. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam An-Nawawi, karena lapas hadisnya inda kulli sholatin, setiap hendak sholat, oleh Imam Nawawi bersiwak setiap kali sholat. Artinya ketika sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid, siwak dulu. Habis itu mau sholat berjamaah isya, siwak lagi. Habis itu mau sholat ba'diyah 2 rakaat surat sunat rawatib muakkad, siwak lagi. Habis itu mau sholat iftitah, siwak lagi. Kemudian sholat tarawih, siwak lagi 2 rakaat atau 4. Setelah itu mau 4 rakaat berikutnya, siwak lagi. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Oleh Imam Syafi'i, sekali saja
ketika hendak melaksanakan sholat yang pertama. Imam Nawawi pada setiap kali hendak sholat. Maka jangan heran kalau di Mekah kita kan sering melihat di sakunya selalu ada siwak. Sambil jalan begitu terus. Kita kan tak biasa. Itu karena mengamalkan atau sesuai dengan pendapat Imam Nawawi. Nanti sampai di Masjidil Haram, sholat 2 rakaat. Mau sholat fardu, siwak lagi. Sudah masuk kantong lagi. Setelah selesai sholat fardu, kalau ada sholat ba'diyahnya, mau sholat ba'diyah, ambil lagi, siwak lagi. Kalau sholat tarawih, berarti mau sholat tarawih, ambil lagi, siwak lagi, simpan lagi. Begitu seterusnya. Ini adalah perbedaan penjelasan atau pemahaman para ulama terhadap hadis tadi. Jadi cara yang keempat adalah wastanna bil araq au nahwi. Menggosok gigi atau bersiwak dengan kayu araq atau yang sejenis dengan itu. Itu yang keempat. Setelah mencuci tangan sebanyak 3 kali tadi. 2. Itu yang keempat. Yang kelima, summa tamadmada wastanshaqa min kaffi wahid wastansara taf'alu zalika salasa. Ini memang dari Fatwa Tarjih Muhammadiyah ini tahun 92. Cara yang kelima, setelah menggosok gigi atau bersiwak tadi dilanjutkan dengan tamadmada. Tamadmada artinya berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Kemudian wastansyak, beristinsyak. Setelah kumur-kumur baru masukkan air ke dalam hidung sampai semampu kita lakukan. Walaupun tagaso sampai di kepala, menyongi sampai di kepala, itu lebih baik. Itu bagian daripada terapi kesehatan. Beberapa bulan yang lalu saya mengontak teman saya yang ada di Padang. Dia seorang profesor, dokter. Dia meneliti tentang bagaimana keutamaan istinsak, memasukkan air ke dalam hidung itu terhadap kesehatan. Dia mengkaji bagaimana aspek kesehatan dari sunnah Nabi istinsak. Ternyata dia temukan sangat baik atau sangat berpengaruh untuk saluran pernapasan, kemudian telinga, kalau tidak salah juga penglihatan. Saya belum kira-kira begitu. Betapa besarnya manfaat istinsak itu. Kalau sebelumnya kita baca artikel yang menyebutkan bahwa istinsak itu bisa mencegah penyakit stroke. Nah, stroke ini kan ada stroke listrik, ada stroke badan. Kalau stroke listrik itu pas tagihan tanggal 20 itu stroke namanya. Kalau ini stroke badan, penyakit tiba-tiba lemah badan sebelah, itu disebabkan ada penyumbatan aliran darah ke otak. Itu terjadi stroke, tak bisa bergerak sebelah. Kalau lambat ditangani, itu bisa sampai seumur hidup. Tapi kalau cepat, biasanya insya Allah lebih mudah untuk disembuhkan atau lebih mudah untuk sehat. Maka untuk mengantisipasi agar jangan terjadi stroke, salah satunya adalah dengan cara rutin melakukan istinsak. Kalau kita kaji masalah hukumnya, tamadmada atau berkumur-kumur, semua ulama sepakat hukumnya sunat. Tidak ada yang mewajibkan. Dalilnya adalah perbuatan Nabi. Nabi sendiri yang mencontohkan beliau berkumur-kumur setelah menggosok gigi atau siwak tadi. Itu dalilnya perbuatan Nabi.
Tapi kalau istinsak memasukkan air ke dalam hidung, itu sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, sebagian mengatakan sunat. Jadi disebutkan oleh Ibnu Rusdi dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Sebagian mengatakan wajib, tapi kebanyakan mengatakan sunat. Apa alasan mereka mengatakan memasukkan air atau istinsak itu wajib? Nah, yang mewajibkan beralasan karena perintah melakukan istinsak itu berdasarkan kepada dua jenis dalil, dua bentuk hadis. Yang pertama, istinsak itu langsung diperintahkan oleh Nabi. Ada hadis kauli, perkataan atau sabda Nabi yang langsung memerintahkan untuk istinsak. Yang kedua, Nabi sendiri mencontohkan melakukan istinsak itu sendiri. Beda dengan berkumur-kumur, beliau hanya mencontohkan tapi tidak memerintahkan. Berarti hanya hadis fi'li. Tapi istinsak ada hadis kauli, perkataan Nabi memerintahkan, ada contoh langsung dari Nabi. Maka sebagian ulama mengatakan hukum istinsak itu adalah wajib. Tapi sebagian mengatakan tetap sunat. Kenapa? Karena yang diperintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 tidak termasuk istinsak. Hanya mulai dari membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, kemudian membasuh kaki. Maka yang wajib hanya yang 4 itu. Tapi bagaimanapun, betapa sangat pentingnya setiap berwudu itu jangan lupakan untuk beristinsak. Baik, itu cara yang ke-5. Jadi kumur-kumur, istinsak, kemudian masuk. Istinsak itu menghirup kuat-kuat, buang kuat-kuat lagi. Dan lakukan berkumur-kumur dan istinsak itu sebanyak 3 kali. Itu cara yang kelima. Yang keenam yang perlu perhatikan, wabaligh fihi ma lam takun shaima. Saat melakukan berkumur-kumur dan istinsak itu lakukan dengan sempurna. Kalau tidak dalam keadaan berpuasa. Jadi istinsak tarik sehabis-habisnya, walaupun kok menyongek ke kepala, lakukan, itu baik. Yang khawatir nanti pingsan pula, tidak. Insya Allah tidak. Lakukan sekuat-kuatnya, buang sekuat-kuatnya. Begitu juga dengan berkumur-kumur. Lakukan dengan sempurna selama tidak dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa, maka jangan lakukan dengan berlebih-lebihan secara sempurna tadi. Cukup sekedar memasukkan sedikit ke hidung dan berkumur-kumur sedikit. Walaupun sebagian ulama mengatakan, seperti pendapat Imam Nawawi juga, bahwa berkumur-kumur saat bulan Ramadan, saat berpuasa itu hukumnya makruh. Makruh. Bukan tak boleh, tapi makruh. Saat berpuasa. Apa alasan makruhnya? Karena Allah mencintai bau mulut orang yang berpuasa. Jadi kalau seandainya orang berpuasa itu berkumur-kumur, hilang bau mulutnya. Sementara Allah menganggap bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari baunya kasturi. Tapi kalau awak kan dia cukup boleh. Tak tolong menokek lah. Beda. Nah, maka Imam Nawawi itu mengatakan berkumur-kumur saat berpuasa itu hukumnya makruh. Nah, itu cara yang ke-6. Jadi lakukan
berkumur-kumur, istinsak dengan sesempurna mungkin. Kemudian yang berikutnya, summa ughsil wajhaka salasa yamussul ma'akaini ma. Kemudian setelah berkumur-kumur dan istinsak tadi, baru membasuh wajah sebanyak 3 kali. Wajah 3 kali, kemudian mengusap kedua sudut mata. Kira-kira begitu, di tepinya, kemudian di sebelah luarnya, agar kotoran-kotoran mata itu bersih. Ini memang tak wajib, tapi ini ditetapkan oleh ulama tarjih kita, pasti ada dalilnya. Jadi mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Apakah 2 kali sekali tak boleh? Boleh. Ini mengambil yang paling sempurna. Kalau kita lihat hadis-hadis tentang membasuh wajah ataupun anggota yang lain saat berwudu, ada beberapa versi. Di antaranya hadis pertama menyebutkan Rasulullah membasuh wajah dan anggota wudu itu 3 kali, 3 kali. Muka 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, 3 kali, 3 kali. Hadis yang lain menyebutkan Rasulullah membasuh anggota wudu itu sebanyak sekali. Sekali muka, sekali tangan, sekali kaki, sekali menyapu. Hadis yang ketiga menyebutkan Rasulullah membasuh mukanya 3 kali, 3 kali, sementara tangannya hanya 2 kali. Kalau begitu, kesimpulannya untuk berwudu itu minimal seluruh anggota wudu minimal sekali, boleh dibasuh sekali-sekali. Tapi yang paling sempurna tentu 3 kali, 3 kali. Dan hadis-hadis ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ikhtilaful Hadis. Itu salah satu bab dari kitabnya Al-Um. Judulnya Ikhtilaful Hadis. Hadis-hadis yang mukhtalif. Nah, itu cara membasuh wajah. Maka kenapa dikatakan 3 kali oleh ulama tarjih kita? Karena itu cara yang paling sempurna. Tapi kalau seandainya ketika kita hendak berwudu, muazin sudah qomat, imam sudah mulai takbir. Nah, mungkin ya 2 kali saja, agar kita bisa segera bergabung dalam sholat berjamaah. Karena ukuran seseorang itu mendapatkan sholat berjamaah secara sempurna kalau dia mendapatkan takbirnya imam. Ini sedang berwudu, tiba-tiba muazin sudah mengumandangkan iqamah. Nah, maka mungkin cukup apakah sekali saja basuhnya agar lebih cepat, atau 2 kali saja. Atau dalam keadaan ketika kita berwudu air sedikit, air tinggal lagi 1 timbang atau setengahnya. Ah, jangan dipaksakan membasuh 3 kali. Mungkin sekali sudah cukup. Nah, maka yang lebih baik saat itu basuh semuanya dengan sekali saja. Namun kaedahnya adalah mana yang paling sempurna itu yang paling baik. Kan di sini disebutkan basuh wajah 3 kali. Cara yang berikutnya wa italati ghuslihi, menyempurnakan pembasuhan itu. Kemudian ma'ad dalk. Dalk itu disertai dengan cara dalk, tadalluk. Tadalluk itu artinya digosok-gosok. Tapi jangan terlalu kuat kayak gini tuh. Cukup dengan menggosok biasa.
Sehingga air wudhu itu masuk ke dalam pori-pori. Mulai dari basuh wajah, gosok. Tak perlu pula mencongkel hidung sampai ke dalam. Itu tidak perlu. Kecuali di awal tadi saat istinsaknya. Atau mesti kena di mata, airnya mesti masuk ke dalam mata, tidak perlu. Yang penting digosok. Gosok muka itu. Jangan sekedar buangkan. Lalu tangan tidak ngapa-ngapain. Itu tidak cara yang betul. Tapi dengan cara ambil airnya kemudian gosok anggota wudhu itu muka, tangan, kemudian menyapu kepala dan kaki. Tangan menggosok. Itu namanya tadalluk. Jadi disebutkan di dalam fatwa tarjih ma'ad-dalqi, disertai dengan menggosok tangan ke anggota wudhu tadi. Itu cara yang ke-10. Cara berikutnya adalah wa tukhallil lihyatak. Tukhallil itu menyela-nyela. Lihya artinya jenggot. Yang tak berjenggot tak bisa melaksanakan sunnah yang satu ini. Kalau saya masih ada sedikit. Ya kan? Maka jenggot itu sunat, dianjurkan. Karena Nabi mensabdakan ini, peliharalah jenggotmu dan potong kumis. Potong kumis. Tapi potongnya ini tidak perlu potong bersih. Menurut pendapat Imam Malik, potongnya cukup sekedar membersihkan sehingga tidak mengganggu bibir. Yang memotong bersih juga ada pendapat ulama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi saat berwudu itu tukhallil lihyatak, kamu menyela-nyela jenggot. Kalau jenggotnya panjang kan enak menyela-nyelanya, air pun masuk ke dalamnya. Kalau pendek kan cukup begini saja. Kalau tak ada, berarti tak dapat melaksanakan sunnah menyela-nyela jenggot. Ya karena itu ya panjanglah jenggot, peliharalah jenggot agar dapat sunnah berwudu. Kalau tak mau tumbuh, ya bagaimana lagi? Kenapa mau tumbuh rupiah? Tadi panjangkan lah bawa elok tapi tak mau tumbuh. Berarti bukan rezeki. Ya. Kemudian summa usil yadaika ma'al mirfaqaini mirfaqaini bidalki salasa. Cara yang ke-12, kemudian basuh kedua tanganmu ma'al mirfaqain, mirfaq ini. Basuh kedua tangan bersama dengan mirfaq atau sampai kepada mirfaq. Mirfaq artinya siku. Bidalki dengan menggosok-gosok salasa sebanyak 3 kali. Mana yang dahulu? Apakah membasuh siku dulu atau jari dulu? Jari dulu. Kita kadang enaknya karena sudah ada keran langsung begini. Kurang tepat. Karena di dalam ayat pun ilal marafiq, sampai kepada siku-siku, berarti yang paling terakhir dibasuh. Maka dimulai dengan jari. Dalam ayat Al-Maidah itu. Kalau begitu, ambil airnya, kemudian tuangkan dari tangan sampai ke siku, lalu digosok sehingga semuanya basah. Ini siku. Oleh Abu Hurairah dianjurkan lebihkan sedikit sampai ke sini. Begini. Jadi kalau ada keran, taruhlah tangan begini. Nah, baru mengalirkan air masuk. Jangan begini, berarti siku dulu. Kita kan mau enteng, mau enak saja, sehingga siku dulu dibasuh. Itu tidak tepat. Tapi jari-jari kemudian alirkan sampai ke siku, kemudian digosok. Nah, seperti ini. Itu.
Wa khallilil asabi'. Khallil, menyela-nyela. Asabi artinya jari-jari, di sela-sela. Nah, jadi sempurna. Semuanya dikenai oleh air wudhu sampai ke dalam pori-pori. Menyela jari-jari. Ma'a italati ghusliha, disertai dengan menyempurnakan membasuhnya. Sempurnakan. Tapi jangan terlalu keras pula. Begini. Ada pun. Itu. Kemudian wabda bil yumna, yang ke-15. Mulailah dengan tangan kanan. Mulai dengan tangan kanan dulu yang dibasuh. Kaki nanti juga begitu, mulai dari kaki kanan. Kalau seandainya dari kaki kiri dulu, apakah wudu sah? Itu wudunya sah saja, cuma tidak mengikuti sunnah Nabi. Karena dalam sunnah Nabi, Rasulullah SAW mencintai bertayamun, berkanan-kanan, menyisir rambut dari mulai sebelah kanan, pakai sandal dari sebelah kanan. Rasul menyukai berkanan-kanan, dahulukan sebelah kanan, baru sebelah kiri. Dalam berwudu pun juga begitu. Nah, setelah dimulai membasuh tangan dari sebelah kanan, setelah itu tangan kiri, lalu summah imsah bira'sika, baru masak, menyapu kepala. Menyapu kepala tentu dengan tangan yang masih ada bekas air, lalu disapu. Untunglah Allah perintahkan dalam berwudu itu kepala tidak dibasuh. Coba bayangkan kalau seandainya disuruh dibasuh, apa yang terjadi? Tangan dibasuh, muka dibasuh, kaki dibasuh. Coba kalau kepala dibasuh. Sedang bekerja di kantor, tiba-tiba azan, mau berwudu, harus mandi, basuh, siram. Ternyata tidak begitu yang Allah perintahkan. Kenapa? Tentunya banyak hikmah di balik itu. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya Allah perintahkan membasuh kepala juga. Tapi kepala cukup disapu dengan tangan. Nah, au binasiyatik wa alal imamah, atau menyapu ubun-ubun, ataupun juga imamah, namanya sorban. Jadi ubun-ubun disapu. Kadang orang kalau tak punya rambut kan langsung tangannya menyentuh kulit kepala, ubun-ubunnya. Itu juga disapu. Bimrul yadaini min muqaddamihi ilal qafa wa raddihima ilaihi. Kemudian dari ujung muka kepala hingga tengkuk, dimulai dari ini, muka kepala ini, kemudian naik ke atas sampai ke tengkuk. Ini tengkuk. Kemudian dikembalikan ke permulaan. Itu cara menyapu kepala. Sekali lagi, dari sini, ini bagian kepala bagian atas, muka kepala, ke belakang sampai ke tengkuk, kembalikan lagi. Itu cara yang ke-15. Kemudian summamsah al-uzunaini zahirahuma bil ibhamaini wa batinahuma bis sabbabataini. Ini memang begini bahasa dalam tarjih. Kemudian setelah itu imsah, sapu kedua telinga. Kalau tadi kepala, setelah begini sampai kembali, sekarang telinga. Sapu uzunaini kedua telinga, zahir bagian luar, bil ibhaimi dengan ibu jari bagian luar, bil ibhamaimi itu bagian luarnya. Sementara bagian wabatinahuma
dan bagian dalam telinga bisa ini dengan telunjuk. Masukkan dalam telunjuk. Begini. Jadi luar dengan ini ibu jari, selesai, dalam dengan telinga. Bukan ke dalam lubang telinga. Nanti sampai ke dalam lubang kan lain lagi. Itu tak ada sudahnya. Cukup di daun telinga bagian dalam. Tapi tidak perlu sampai masuk ke dalam lubang telinga. Cukup dengan ini. Nah, kemudian ibu jari bagian dalam telinga, tapi di daun telinga. Nah. Kemudian summa usil rijlaika ma'al ka'baini biddalki salasa. Setelah menyapu telinga tadi bagian luar dan bagian dalamnya, kemudian ingsil, kemudian basuhlah rijlaika, kedua tanganmu, kedua kakimu, ma'al ka'baini, sampai ke mata kaki, sampai ke mata kaki, biddalki salasa, disertai dengan menggosok-gosok sebanyak 3 kali. Jadi tidak hanya menuangkan air, tapi digosok. Apakah dengan kaki atau dengan tangan, tapi sebaiknya dengan tangan. Yang penting air itu masuk ke dalam pori-pori kita. Dari ujung jari sampai kepada ka'bain, kepada mata kaki, biddalki salasa. Begitu caranya. Jadi sebanyak 3 kali pula kedua kaki dicuci sampai ke mata kaki. Mau dilebihkan sedikit boleh. Itu untuk kehati-hatian. Itu cara yang ke-20. Cara berikutnya yang ke-21 yang perlu diperhatikan, wa khallilil asabi'a ma'a italati ghaslihima. Kemudian cara berikutnya, menyela-nyela jari-jari kaki. Ini jari-jari kaki disela-sela dengan tangan. Baik dengan tangan atau dengan jari-jari kaki pula. Jadi menyela-nyela jari kaki, itolati ghaslihima, dengan betul-betul menyempurnakan mencucinya. Jangan sampai kuat habis tenaga pula menggosoknya. Tidak begitu. Artinya memastikan kita sudah menyela-nyela. Sering kita lihat ada orang yang jari kakinya menempel kan. Barangkali tidak membiasakan diri saat berwudu untuk menyela-nyela jari-jari kaki, sehingga kakinya menempel. Ada orang seperti itu. Kulit kaki, jari kaki itu menempel. Tapi kalau membiasakan diri untuk menyela-nyela jari-jari kaki, insya Allah itu tidak terjadi. Kakinya, jari-jarinya akan baik. Kemudian cara yang ke-22, wabada bil yumna, mulailah dengan cara membasuh kaki sebelah kanan. Wabda bil yumna. Dan wa ta'ahad ghaslahuma. Kemudian mencuci keduanya benar-benar sempurna. Cara yang ke-23. Dan cara yang terakhir, summa qul, kemudian katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ucapkan setelah selesai berwudu tadi. Walaupun tak wajib, tapi bagian rangkaian berwudu. Ada 24 cara yang diajarkan oleh ulama tarjih kita, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi ini bagian daripada zikir setelah wudu, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian boleh dilanjutkan dengan Allahumma, karena ada doa yang lanjutan daripada itu. Nah, itulah yang disebutkan di dalam tarjih Muhammadiyah. Kalau berkaitan dengan dalil yang utama tentang pensyariatan wudu itu adalah surat Al-Maidah ayat 6. Hanya menyebutkan
4 anggota wudu yang mesti dibasuh atau disapu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza kuntum ila sholati, apabila kamu telah hendak melaksanakan sholat. Kenapa diartikan telah hendak? Karena disebutkan dalam bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi pekerjaan yang dilakukan atau yang sudah terjadi. Tapi ini pekerjaan untuk yang akan datang. Maka artinya apabila kamu telah hendak ila sholati, menuju sholat, fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai kedua siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala kalian. Wa arjulakum. Nah, di sini kalau kita lihat tafsir, ada 2 qiraat di sini. Tapi qiraat yang kuat itu dengan membaca wa arjulakum, dengan memberikan baris fathah pada lafaz arjul, arjula, bukan arjuli. Apa bedanya? Kalau dibaca wa arjulakum, maka berarti dia atop kepada wajah dan tangan. Atop kepada wajah dan tangan. Karena wajah dan tangan disuruh untuk membasuh, maka kaki pun juga disuruh untuk dibasuh. Sehingga bacanya arjulakum, bukan arjulikum. Tapi kalau yang berpendapat bacaannya adalah arjulikum dengan baris majrur atau mahfud, berarti atop kepada ru'usikum. Karena kepala disapu, kaki pun juga harus disapu. Bagi yang membaca arjulikum. Nah, tapi yang kita lihat dalam mushaf dan pandangan para ulama, bacaannya yang benar adalah arjulakum. Kalau begitu apa artinya? Kaki bukan disapu tapi dibasuh. Itu dalilnya. Itu dalil untuk berwudu. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah dengan cara mandi. Wa in kuntum marda, kalau kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, karena biasa dalam keadaan safar sulit mendapatkan air, kecuali kalau kita sekarang. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kembali dari WC. Au lamastumun nisaa, atau kalian menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'a, lalu kalian tidak mendapatkan air. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Famsahu, cara bertayamum lagi. Famsahu biwujuhikum, maka sapulah wajah kalian dengan tanah yang suci tadi. Wa aydiyakum, dan tangan kalian minhu. Minhu darinya, dari tangan itu atau dari menyapu dengan debu tadi, tanah yang suci tadi. Berarti kalau bertayamum hanya 2 saja, muka kemudian tangan. Tangan hanya sampai di sini. Walaupun ada yang mengatakan sampai ke sini. Kalau tidak salah ini pendapat yang mengatakan tayamum sampai di situ, itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang lain mengatakan sampai ke pergelangan saja. Itu tayamum. Ini ayatnya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah sama sekali tidak menginginkan kesulitan bagi kalian, walakin yuridu liyutahhirakum,
tetapi Allah ingin mensucikan kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Itu dalilnya. Dalil hadisnya banyak. Sekali lagi saya tekankan, cara 24 berwudu tadi itu semuanya berdasarkan kepada dalil-dalil dari hadis Nabi yang memang tidak disebutkan dalam himpunan tarjih. Karena akan begitu panjang. Nah, itu kira-kira. Baik, sampai di sini waktu sudah masuk. Ada pertanyaan? Ada Bapak Ibu?